Halo pemirsa sekalian yang saya cintai. Kali ini saya ingin berbagi pengetahuan, melanjutkan cerita terdahulu ya, dengan judul manfaat dari api roh yang menyala terang ya. Nah, pada cerita terdahulu sudah saya sebutkan manfaat nyala api roh ya yang menyala terang sehubungan dengan merebaknya wabah virus corona, tentu berguna untuk membakar virus-virus yang masuk dari hidung menuju paru-paru. Selanjutnya tentu ada manfaat yang lain ya. Manfaat yang lain salah satunya adalah dengan menyalanya api roh yang ada dalam hati akan membantu pembakaran sari-sari makanan berlangsung secara normal yang memungkinkan dihasilkan tenaga jadi prima gitu ya. Jadi kalau sudah tenaga prima, stamina kuat, tentu daya tahan tubuh tuh jadi lebih bertambah lah gitu, sehingga kalau ada penyakit yang mau menyerang kita jadi bagaimana ya, jadi mental dan tidak sanggup menabrak kita karena stamina-nya masih kuat. Itu dikarenakan pembakaran sari-sari makanan berlangsung sempurna diakibatkan nyala api rohaninya membesar gitu ya. Nah, demikian juga dengan terbakarnya sari-sari makanan tentu tidak memungkinkan terjadi penumpukan zat gula atau glukosa di dalam diri, sehingga tidak mengakibatkan penyakit kencing manis ya. Jadi bagi orang-orang yang sekarang mengalami menderita penyakit kencing manis, itu dikarenakan api rohaninya nyalanya sudah kecil sehingga pembakarannya tidak sempurna, yang membuat gula menumpuk ya. Saat gulanya menumpuk semakin banyak, hanya terkena penyakit kencing manis ya gitu. Jadi karena itu penting sekali, apalagi usia sudah mulai tua deh, mungkin 50 tahun ke atas, itu harus dinyalakan terus ini setiap hari, pagi, sore, bisa siang, bisa tambah juga malam hari, supaya dia membesar gitu, membesar nyalanya, sehingga pembakaran sari-sari makanan berlangsung sempurna yang berguna untuk membangkitkan tenaga kita sehingga kita menjadi lebih sehat, lebih bugar, lebih bertenaga. Itu secara fisik ya. Lalu secara mental, ini mental berhubungan dengan masalah pikiran. Pikiran ada di sini ya. Kalau kita berpikir berarti kita merasakan di sini tempatnya pikiran ya. Ya sekitar sinilah gitu. Nah, ketika api roh yang ada dalam hati kita menyala membesar, bagaikan nyala api dapur ini, tentu akan sampai ke lokasi pikiran kita yang buat pikiran kita jadi matang, pikiran kita jadi terang ya, tidak gelap kita punya pikiran, sehingga kita tidak bingung, tidak sumpah gitu. Kalau sudah menyala terang, pikiran kita pada plong jadinya. Nah, ini selain membuat pikiran terang dan sebagai akibat dari pikiran dimatangkan, tentu akal budi kita menjadi tambah cerdas, lebih matang ya. Akal budi kita matang tuh bagaikan nasi yang matang, kan bisa difungsikan ya, bisa dimakan, pokoknya bisa dinikmati gitu juga. Kalau akal budi kita matang, dibuat cerdas, dibuat terampil, dibuat pokoknya jadi pinter lah gitu, punya keterampilan, tentu pikiran akal budi yang cerdas dan matang itu bisa kita nikmati ya. Bisa kita gunakan untuk apalah gitu, karena kecerdasan kita tuh bisa mengeluarkan ide-ide, mengeluarkan keterampilan, kan bisa dinikmati hasilnya. Kalau mengerjakan sesuatu jadi lebih cepat, lebih lebih sistematis jadinya gitu. Nah, selain itu ya, adanya cahaya api roh yang menyala terang membuat pemikiran kita jadi luas, wawasan kita luas, tidak sumpah kita, tidak sempit kita punya pemikiran. Kalau api ini kita nyalakan ya, supaya besar nyalanya pemikiran, wawasan kita jadi terbentang luas gitu. Walaupun kita jadi anak tani, anak desa, jika
kita berusaha dengan sungguh-sungguh menyalakan api atma atau api roh setiap hari, tentu pikiran kita jadi terang. Karena terang itu kita jadi berpengetahuan, kita bisa melihat, kita bisa mengetahui. Itu berawal dari nyala api rohani kita yang kita buat membesar nyalanya. Tentu juga dalam istilah kerennya, nyala api atma atau api roh, api kehidupan kita yang terang membuat pikiran kita jadi brilian, jadi jenius gitu. Jadi orang pokok berkualitas gitu, manfaatnya luar biasa. Jadi api atma atau api kehidupan itu membangkitkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita ya. Kalau kita punya talenta di bidang A atau di bidang B, nah, otomatis nanti talenta itu akan dibangkitkan semua. Karena atma atau roh itu merupakan api kebangkitan bagi semua orang bila berusaha dinyalakan ya, dinyalakan, dibesarkan nyalanya. Tapi kalau dibiarkan, api itu akan mengecil bagaikan bara. Jadi api kehidupan kita bagaikan bara, sehingga hidup kita cepat jadi bara bere gitu ya. Pikiran kita gelap, pusing, sering sumpah, segala noda dalam pikiran berupa memori tidak dibakar gitu. Karena itu nyalakan api kehidupan, manfaatnya luar biasa kok. Bener, membuat pikiran jadi terang cemerlang. Nah, saya aja bisa bercerita kayak begini itu karena pemikiran saya, api kehidupan ini saya nyalakan. Dulu hidup saya bara bere, tidak karu-karuan. Aduh, kalau sekarang bara bere kesana kemari bukan berarti gelap, tapi saya ingin berbagi cerita, berbagi pengetahuan. Tapi kepada siapa ya? Ya kepada Anda aja lewat YouTube kayak begini kan. Istilahnya tidak ribet. Kalau sekarang saya sebagai orang kecil dari golongan anak tani itu, mau mengatakan pada orang-orang yang ya orang gede-gedean, mungkin saya dilirik, orang apa itu pendidikannya, anak tani ya, tidak punya jabatan, tidak punya kuasa, dipandang sebelah mata gitu saya. Nah itu kalau dalam Islam memandang sebelah mata atau meremehkan seseorang, itulah yang disebut dengan dajjal gitu ya. Jadi saudara sekalian, tapi tidak jadi masalah kalau saya dipandang sebelah mata. Mungkin matanya yang sebelah aja yang bisa memandang yang satu enggak gitu. Jadi saudara sekalian, begitulah manfaat dari api atma atau api roh atau api kehidupan kita bila kita berusaha menyalakannya gitu ya. Nah, kalau saudara ingin menyalakan api roh, silahkan. Punya kayun, ada kemauan, korbankan dia, bakar dia. Bahwa untuk ingat roh, ingat atma dalam hati dengan cara berjapa, ada berzikir, menyebut nama Tuhan berulang-ulang, dengan sikap duduk bersila paling minim pada saat pagi dan sore hari. Ya saudara, begitu dulu cerita saya. Nanti saya akan berbagi tentang tempat, waktu, dan tempat untuk menyalakan api kehidupan ya yang ada dalam hati kita supaya nyalanya semakin membesar. Oke, terima kasih atas kesediaan saudara menonton saya berbagi cerita-cerita seperti ini apa adanya.